Rangkaian peristiwa masa lalu yang disusun berdasarkan urutan waktu disebut sebagai konsep. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama yaitu ada metodologi. Nah, metodologi sendiri ini adalah tata cara tertentu yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Metodologi Nah, metodologi ini bisa diartikan dengan tata cara atau ilmu yang digunakan untuk menemukan kebenaran. Nah, metodologi dalam sejarah ini contohnya yaitu sejarah ekonomi, sejarah politik, dan sejarah yang lainnya. Nah, di mana di sini sejarah ini digunakan untuk mengetahui tentang dalam melihat suatu peristiwa sejarah ini didasarkan pada ilmu ekonomi ataupun ilmu politik. Dan bisa juga sejarah ini digunakan untuk mengkaji tentang perkembangan politik yang pernah terjadi di suatu wilayah. Contohnya perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Nah, seperti contohnya mengkaji tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, di situ juga dikaji tentang sistem politik apa yang diterapkan oleh Indonesia pada masa demokrasi liberal dan seterusnya. Nah, dalam mengkaji sejarah masa demokrasi liberal, nah disitulah diperlukan adanya metodologi dari ilmu politik. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua atau yang B di sini ada historiografi. Nah, historiografi ini apa? Historiografi ini adalah metode penulisan sejarah. Nah, metode ini yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian ada verifikasi atau kritik yaitu menguji kebenaran dari sumber. Tahap yang ketiga ada interpretasi atau penafsiran dari sumber yang telah diuji kebenarannya. Kemudian yang keempat baru historiografi atau tahap penulisan. Nah, verifikasi yang C, verifikasi adalah tahap kedua dalam historiografi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, verifikasi atau kritik adalah digunakan untuk bertujuan untuk menguji kebenaran atau keabsahan dari sumber sejarah. Nah, dalam verifikasi atau kritik ini nanti ada dua tahap atau dua kritik, yaitu yang pertama ada kritik intern di mana menguji kebenaran dari isi sumber, dan kritik ekstern yaitu untuk menguji kondisi luar dari sumber atau kondisi fisik dari sumber. Kemudian ada yang
D yaitu periodisasi. Nah, yang dimaksud dengan periodisasi di sini adalah pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Pembabakan atau pengelompokan waktu berdasarkan zaman. Nah, tujuan dari periodisasi ini apa? Tujuannya untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan zaman. Nah, contoh dari periodisasi apa contohnya? Yaitu adanya pembagian zaman batu dan zaman logam. Ini contoh pembagian di Indonesia ya, di mana zaman batu itu di sini ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan juga yang terakhir ada Megalitikum. Kemudian zaman logam di Indonesia ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, pembagian zaman batu dan zaman logam ini didasarkan pada apa? Didasarkan pada alat kebudayaan yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada kronologis. Nah, kronologis ini bisa diartikan dengan ilmu yang mempelajari waktu atau suatu kejadian ini didasarkan pada waktu tertentu. Adanya suatu kejadian didasarkan pada waktu tertentu. Nah, contoh dari kronologis ini adalah ketika zaman Hindu-Buddha ini dimulai pada abad keempat sampai sekitar abad ke-14 Masehi. Kemudian zaman Islam atau zaman adanya kerajaan Islam itu dimulai dari abad ke-15 sampai abad ketika Belanda masuk ke Indonesia antara abad ke-17. Dan kemudian zaman kolonial. Ini zaman di Indonesia, yaitu mulai dari ketika Portugis mulai datang 1511, ini abad ke-16 ya, abad ke-16 sampai pada abad ke-19, yaitu dan seterusnya. Nah, ini contoh dari kronologis, yaitu suatu kejadian didasarkan pada waktu kejadian tersebut terjadi. Nah, rangkaian peristiwa masa lalu yang disusun berdasarkan urutan waktu, jawaban yang tepat adalah yang kronologis. Ini disusun berdasarkan urutan waktu ya, di mana zaman Hindu-Buddha urutan waktunya abad ke-4 sampai abad 14.
zaman Islam abad ke-15 sampai abad ke-16 atau 17. Kemudian Indonesia masuk zaman kolonial. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang